pulang ke tanah air, beliau kebetulan alhamdulillah mengikuti pemilihan kepala desa. Kemudian ternyata Allah menghendaki beliau terpilih menjadi kepala desa. Dia adalah orang Cianjur. Oke, sekarang kita akan jumpai beliau. Kebetulan sedang berada di Jogja hari ini. Nah, ini kita akan ketemuan. Sekarang kita di Hotel Java Malioboro dekat Sarkem. Oke. Saat bicara. Perkenalkan dulu ya. Nah, ini Mas Yosef. Pak, sekarang Pak Yosef. Dulu teman saya sepabrik, satu kamar, satu kerjaan sama saya. Dan dia alhamdulillah sedang ada acara apa, Mas? Di sini saya ada acara kunjungan untuk BUMDes wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi saya diperintahkan oleh DPRD Provinsi 4 untuk perwakilan berkunjung ke Jakarta. Tapi alhamdulillah sekarang bisa dipertemukan oleh sobat yang sejak tahun 2016 saya pulangnya ya. Berapa ya? 2015. 15. Baru 6 tahun nggak ketemu, 6 tahun. Ini Mas ini yang kasih motivasi sama saya. Wah, pokoknya kita akan terlupakan deh. Saling menguatkan. Sip, mantap. Ikut bangga ada teman kita STKI Korea Bu, STKI dari kepala desa. Alhamdulillah berkat dukungan. Ini cocok sama apa yang saya sampaikan, namanya usaha, wirausaha, UKM atau apapun, bahkan karir itu juga harus bertahap. Seperti Pak Asad. Biar lebih enak kita ngobrolnya di kamar dulu, yuk ikutin. Play it cool, baby, I ain't playing by a rule. Allah SWT itu ngasih kesempatan dengan datang ke sini berat kita pikir-pikir apa ya saya itu teman-teman Mas Asad itu. Saya itu benar-benar kagum, benar-benar terinspirasi dengan kesuksesannya Mas Asad. Luar biasa. Saya itu dulu masih ingat waktu datang pertama kali masih bingung kemana pakai kartu mau naik bis. Iya. Tak kasih ya ini ya. Tak kasih. Ini kalau naik bis naiknya naik kartu ini. Nggak ngerti bahasa segala macam. Alhamdulillah, tapi Mas Asad bisa dulu belajarnya cepat. Diajari sebentar langsung cepat bisa. Mesin apa aja, udah langsung cepat bisa. Ini mah otaknya encer cerdas ini. Alhamdulillah berkat ini Mas Bos ini, alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu ya. Iya. Mungkin udah saatnya kita dipertemukan. Alhamdulillah saya juga ditugasin dari Kabupaten Tasik untuk mewakili BUMDes wisata. Terus kita studi banding ya, ini alhamdulillah kita dipertemukan di Jogja. Kebetulan Mas Asad di Jogja ini yang ada STKI rata-rata, saya bilang gimana ya, desa wisata yang sukses di Jogja ini, yang menjadi tolak ukur mercusuar desa wisata seluruh Indonesia itu dikelola oleh STKI semua. Oh gitu. Nanti di Langgeran kalau ada agendanya di desa wisata Gunung Api Purbang Langgeran tempatnya Kang Triyono. Nah, itu STKI semua, STKI Korea. Terus ada lagi desa wisata Jaka Garongan itu outbound dan sebagainya, itu juga STKI juga. Yang melolanya itu? Iya, STKI. Karena di sini kalau desa wisata dikelola oleh STKI dan semuanya sukses. Desa wisata. Kapan rencana main ke Tasik? Kita tunggu di sana. Segera ya harus lah. Ya karena channel Warta BM ini memaksa saya harus silaturahmi ke rumah teman-teman. Enggak cuma Jogja, tapi Jawa Barat, Jawa Timur. Sepulang dari Korea itu nanti usaha yang digeluti itu pertanian sama itu ngurusin karet itu. Ya, terus kemudian ada rencana, ada greget mau mencalonkan diri jadi kader. Sebetulnya enggak, saya
saya tertarik di bidang bisnis. Cuman waktu itu kebetulan pas waktu tiba dari Korea, saya kumpul-kumpul sama anak-anak muda. Saya nggak kepikiran sama sekali untuk mimpin masyarakat. Oh iya, iya. Cuman karena dikasih motivasi, dikasih dorongan. Masih muda ya? Iya. Waktu itu punya berapa waktu itu? Waktu itu di umur 20 berapa gitu, 28 atau 20. 28 jadi Pak Kades. 28. Saya aja udah 38 ya belum jadi apa-apa itu gimana? Ya dulu persaingannya ketat nggak persaingannya? Ketat banget lah. Itu kan ada incumbent, ya mantan. Oh, itu sama sekretaris desa waktu pencalonan. Oh. Saya mah percaya nggak? Tadi ikutan juga tidak? Enggak ikut. Percaya ketika mau pencalonan, saya nggak tahu rukun warga atau rukun tetangga, ya bisa dikatakan itu RT singkatannya ya, RT atau RW itu nggak tahu di daerah saya itu RT itu ada berapa, sejarah itu RT ada berapa, RW ada berapa, saya nggak tahu sama sekali, blank aja mengenai pemerintah. Tapi ketika ya perlahan belajar, alhamdulillah sampai sekarang, awalnya dari desa tertinggal sekarang ke desa berkembang. Jadi bisa bisa menaikkan rating lah. Alhamdulillah. Jadi terus saya kan lihatnya Kang Asep itu kayaknya udah kelihatan kayak jadi bupati ya. Amin. Saya melihat jauh ke depan bilang kelihatan saya itu selalu biasanya itu kayak amin, yang beramal, tapi itu banyak yang saya katakan itu nyata. Amin. Kita udah nyampe mana ya, udah mau masuk ke Jogja, pas mau makan, saya kok inget sama Mas Bambang gitu. Kan mungkin waktu di Korea saya tahulah orangnya kan suka main, suka apa ya, yang selalu diingatin itu oleh Mas Bambang gitu, yang ngajarin cara-cara kerja, yang ngajarin cara-cara ya kehidupan, pola hidup di Korea ya. Mas Bambang itu kurang lebih berapa tahun di Korea? Ada 15 tahun? 11 tahunan lah. 11 tahun ya? Iya, 11 tahun. Senior saya 5 tahun. Sekarang bergelut di bidang apa bisnisnya? Saya cuma kecil-kecilan, bikin kulit lumpia, kulit pangsit, mie. Kang Asep ini karirnya merangkak memang seperti itu. Karir usaha itu merangkak dari sedikit, dari nol, dari kepala desa, kemudian mungkin 1, 2, 3 periode, setelah benar-benar matang naik ke DPRD, amin, kemudian bisa jadi bupati atau naik ke DPR pusat. Wah, amin, udah. Itu nanti akan cara kita ini yang menampilkan Kang Asep ini akan jadi fenomena. Entah 15 tahun lagi, entah 10 tahun lagi. Amin. Karena saya mewawancarai mantan calon bupati yang sekarang sudah jadi bupati. Udah 4 aja konsep. Yang pertama itu saya harus kerja keras. Yang kedua itu saya harus kerja cerdas. Yang ketiga itu saya harus kerja tuntas. Yang terakhir saya benar-benar harus kerja ikhlas. Nah, dari itulah kita bangun gitu kan. Alhamdulillah bisa dikatakan step by step lah. Perkembangannya luar biasa. Dulu itu waktu di Korea ngomongnya masih itu kayak gitu. Sekarang bahasanya udah kedendeng. Kang Asep ini memang rendah hati, Kang Asep. Masih aja ingat sama saya. Saya itu dulu hanya jahat loh. Suka marah-marah sama Kang Asep. Tapi kita ambil hikmahnya lah. Gitu. Makanya kalau ada apa-apa itu saya sering manggil Kang Asep. Kakak kasih tahu, kamu harusnya begini. Di antara teman-teman tuh yang mungkin dipandang paling dekat dengan Kang Asep ya saya, makanya kalau ada apa-apa dikasih tahunya ke saya biar saya bisa ngomong. Karena ini Mas Bambang itu bahasanya luar biasa. Kalau sampai wirausaha, sampai masih sibuk, Kang Asep masih sibuk, itu usahanya belum berhasil. Cuma untuk usaha sendiri. Tapi kalau usaha disebut berhasil menurut saya, itu sudah bisa pasif income.
Dulu kita di Korea kerja nyari duit. Sekarang kita di Indonesia duit yang ngejar-ngejar kita. Betul. Duit yang bekerja untuk kita. Itu sebenarnya bahasanya orang MLM, tapi saya terapkan di usaha. Sehingga saya Tapi kenyataan ya. jadi kenyataan. Jadi nggak harus kok MLM itu enggak. Itu bisa di usaha nanti misalnya Kang Asep bikin usaha, dibikin sistemnya biar dengan itu bisa lebih pensiun, karena lebih banyak waktu untuk keluarga, untuk main, untuk senang-senang. Masa dari dulu kita di Korea udah dihajar pekerjaan siang malam, Betul, dijajah ya? Dijajah, pulang-pulang masih dijajah sama istri. Ya kita seperti itu. Iya ini Udah berapa juz gitu ya? mulainya kan baru pertama, jadi mulainya dari juz 30. Oh. Ini yang diambil, ini yang diutus dari Darul Qurannya, gitu kan. Kemarin wisuda hari Jumat. Jadi kampung desanya Kang Asep ini jadi kampung Quran gitu. Wah, kampung Quran bro. Jadi Banyak hafidnya. Dan Hafidah. Dan hafidh. Wah. Itu sampai itu tadi yang. Kalau pidato nggak pakai tag Kang Asep? Enggak, langsung aja, spontan. Wah, mantap. Tinggal itu. Waktu kita tidur terus lampunya dimatiin itu udah di situ nggak Kang Asep? Nah, Waktu kita tidur lampunya dimatiin. saya waktu kemarin ini sambutan kan suka ada sambutan. Oh iya. Jadi ke bidik. Jadi pas ketika wisuda itu kan dites, gitu kan. Hafalannya? Ini, hafalannya di depan, gitu kan, hafalannya dites. Yo, dites. Khusus juz 30. Gitu. Itu nanti akan jadi berkah itu. Desanya insya Allah. Yakin, soalnya gini, ini mah bercerita ya sedikit. Awal saya masuk di bidang kepemerintahan, saya berpikir gimana dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Gak ada lagi cuma rata-rata yang namanya juga di kampung ya. Apa bisa dikatakan masyarakat itu manutnya ke para tokoh, gitu kan? Jadi percaya banget sama tokoh, taat banget sama tokoh, sama lah mungkin kalau ke pemerintah bisa dibilang 50-50 lah, 50-50 gitu kan. Cuman ketika 2017 saya dilantik, Desember dilantik, awal kerja 2018, ketika ada saya bentuk itu yang namanya pengajian desa, jadi dijadwal. Nah begitu pas ketika pertama jamaahnya berapa orang coba? Paling banyak itu kurang lebih 15 orang satu desa. Dari dulu juga emang ada pengajian yang dinamakan pengajian desa sebulan sekali. Itu namanya bulanan ya kalau di tempat saya. Pengajian minggu keempat itu bulanan pengajian bapak-bapak. Minggu pertama Sabtunya itu pengajian ibu-ibu. Itu kan di situ di dalam struktural organisasi kepemerintahan ada yang dinamakan itu DKM, Dewan Kemakmuran Nasib, kan di situ. Itu satu desa saya itu DKM-nya itu ada 17 dari 27 RT. Nah saya terus dibina, alhamdulillah sampai sekarang kerasa banget. Awalnya itu saya yakin bahwa ketika agama maju, negara yakin maju. Saya pikirnya seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa dirasakan saat ini ketika sekarang pengajian, melaksanakan pengajian, ibu-ibu satu desa jamaahnya kurang lebih sebulan sekali. Di minggu pertama itu jamaahnya hampir 800. Sekarang dari 20 orang itu 800 sebulan sekali.
Terus belum warga desa pada datang. Semuanya pada datang pengajian yang dinamakan pengajian desa saya bentuk dari mulai kedusunan, pengajian kedusunan. Jadi seminggu sekali, sebulan sekali itu saya muter keliling desa-desa gitu. Itu impian saya itu. Bisa Nah, gitu. cuman pas begitu pertama ya itu juga pertama saya dilantik itu jemaahnya itu ada dari dulu juga pengajian desa itu, cuman jemaahnya nggak banyak. Step by step, bulan ke bulan. Ustadznya nggak ada dari luar apa gimana itu? Memang ada di lingkungan itu. Saya emang nggak pernah ngambil dari luar. Kenapa? Kan banyak ustadz, banyak kiai, kenapa kita nggak dimanfaatkan kan? Gitu kan? Itu kan suatu. Nah, rencana saya ke depannya sekarang bisa dikatakan apa namanya nggak ada insentif atau honor ya. Tahun 2022 saya udah merencanakan saya pengen menghonorin yang dinamakan ustadz apa ajengan di setiap daerah. Ya, rencananya. Pakai BUMDes ya? Melalui PADes, melalui apa namanya dana desa bisa. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pengajian setiap sebulan sekali, ibu-ibu itu kurang lebih 800 orang yang hadir jemaahnya, bapak-bapak kurang lebih 200 orang. Alhamdulillah bergerak saya di bidang itu karena yakin ketika negara agamanya maju, negaranya juga yakin maju. Ini kata bupati ini. Soalnya ulama sama umaro itu kan kita harus bersatu. Harus bersatu. Pasnya udah bupati. Alhamdulillah berkembang. Ya itulah. Mungkin apa namanya anugerah ya. Anugerah di desa kami gitu khususnya. Alhamdulillah ada peningkatan bulan ke bulan, tahun ke tahun gitu kan. Allahumma hadir lah. Itu efeknya dulu suka makan kimchi apa gimana Pak? Bisa saya gitu. Makanan itu lah. Apa kimchinya begitu merasuk apa gimana ya? Saya tuh makan kimchi dulu juga gak kayak gitu ya. Ini luar biasa. Oke, Kang Asep, ini berhubung udah malam, saya juga tinggalin anak masih kecil anak saya. Oh gitu? Iya. Ini saya mau pamit. Ini kuenya Kang Asep ya mungkin. Ini saya mau pamit. Ya mudah-mudahan Kang Asep lancar selalu. Amin. Dan saya mendoakan Kang Asep nanti karirnya, usahanya semuanya sukses. Amin. Seperti yang dalam penglihatan batin saya itu, wah batin bro. Itu serius tapi aku nek nganu wong itu tenanan. Bisa kowe insyaallah dadi kuwi bari tenan. Bupati. Amin, amin doanya mudah-mudahan Mas Bambang ini usahanya makin sukses gitu kan, ditambah lagi keturunannya. Kan ada peribahasa banyak anak banyak rezeki gitu kan. Apalagi banyak istri ya. Oh iya, jangan nggak boleh, cukup satu aja. Emang apa secara apa namanya itu secara Quran itu kan sunnah ada 4, cuman lah satu aja. Saya juga satu. Satu aja nggak habis. Woi, rungokke. Saya minta maaf ya, minta maaf kalau udah ganggu Kang Asep kegiatannya malam ini, istirahatnya malam ini. Terus saya juga di masa lalu ketika kita kumpul bersama ada hilaf kata-kata perbuatan nggak yang sama Kang Asep, mohon dimaafkan. Sebaliknya dari saya ada kata-kata ini juga saya gini berkat mungkin dulu gitu kan diamping dididik gitu kan apa segala macem gitu suka kalau saya sih apa namanya itu senangnya main kan gitu kan di Korea seperti apa ini nih yang apa namanya yang Ngajakin main dulu. ngelingin kalau bahasa Sunda mah Iya. jadi dielingan lah gitu kan. Tujuan kamu datang ke Korea apa? Gitu. Kalau misalkan nggak diingetin sama ini nih Mas Bambang udah habis lah nggak bawa apa-apa pulang dari Korea itu. Tapi alhamdulillah berapa tahunnya kita nggak ketemu ya alhamdulillah udah 2015 berarti 26 tahun ya. Iya. 6 tahun. Tapi wajahnya masih aja seperti ini. Cuman kalau dulu itu rambutnya gondrong, wah serem kayak orang Korea. Kita gondrong terus disemir-semir. Merah-merah gitu ya. Waktu itu saya masih belum cakep, baru cakepan sekarang ini. Oke, Kang Asep. Oke, siap. Sukses selalu. Amin. Sehat terus. Aduh, ya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.